Halo para pemirsa, kembali dengan saya The Red In Film. Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul God Will Hunting, di mana menceritakan seorang pemuda yang jenius yang bekerja di sebuah cleaning service di suatu kampus PMIT. Dia memanfaatkan hari-harinya dengan membaca buku dan memanfaatkan tempatnya untuk belajar, sehingga kepintarannya melebihi para profesor mengajar di kampus tersebut. Langsung tidak usah banyak spoiler karena besok saya harus kuliah di Harvard. Pasang handset Anda dan kencangkan kata pacar Anda biar tidak membagongkan. Cikicron. Nobel laureates, Fields Medal winners. Di mana kita akan diperlihatkan di sebuah kelas di suatu kampus yang terbaik di Universitas PMIT. Kita diperlihatkan dengan seorang profesor matematika yang bernama Gerard Lambau. Ini babenguknya. Profesor Gerard ini termasuk profesor terbaik di universitas tersebut, dan dia juga memperoleh sebuah penghargaan Nobel. Dan di akhir sisi pelajarannya, Profesor Gerard memberikan sebuah PR matematika yang sangat sulit dikerjakan. Dia mengatakan soal ini belum ada yang bisa memecahkan, dan Gerard pun mengatakan siapa yang bisa memecahkan rumus matematika ini, dia adalah mahasiswa terbaik saat ini. Beliau berjanji untuk menjajarkan namanya dengan para Nobel. Nobel laureates, Fields Medal winners. Selanjutnya kita akan diperkenalkan seorang cleaning service di sebuah kampus PMIT. Dia bernama Will Hunting. Saat itu Will sedang gabut sambil melihat-lihat di sekitarnya, sembari mopping dan sembari melihat kotoran, lalu tidak sengaja melihat papan tulis yang berisi soal matematika. Karena dirinya gabut hingga Will pun berinisiatif menjawab semua soal yang ada di papan tersebut. Pada pagi harinya, Profesor Gerard seperti biasa mengajar, tapi dengan tidak sengaja dia melihat papan tulis. Betapa kagetnya, soal yang begitu sulit dan tidak bisa dipecahkan oleh siapapun sudah terpecahkan tanpa pengetahuan siapa yang menulis atau menjawab soal ini. Karena soal ini belum terpecahkan oleh siapapun, bahkan bertahun-tahun belum ditemukan jawabannya. Sehingga pada beberapa hari Profesor Gerard mengadakan sebuah pertemuan di suatu kelas untuk memberitahu dan menanyakan siapa yang telah menjawab. Namun dari sekian banyak mahasiswa terdiam dan masih penasaran yang mengerjakan soal matematika tersebut. Akan tetapi ketika Profesor Gerard menanyakan dan disuruh maju ke depan, semuanya tidak mengakui, namun nyatanya memang yang berhasil menyelesaikan soal itu tidak ada di sana. Ternyata orang yang berhasil menjawab dan menyelesaikan soal itu adalah Will Hunter, seorang cleaning service di kampus PMIT. So let this be said. The gauntlet. Scene berlanjut akan diperlihatkan Will bersama ketiga teman-temannya. Terungkap ternyata Will ini adalah orang yatim piatu semenjak lahir. Karena tidak ada yang membiayai hidupnya, dia pun terpaksa bekerja untuk memenuhi kehidupannya, seperti menjadi cleaning service dan tukang bangunan. Will pun begitu memiliki kecerdasan dan hobinya pun aneh. Hobinya itu belajar, bukan main job abajas ataupun main remi di warung Bu Siti. Jadi meskipun tidak pernah sekolah, tapi kepintarannya melebihi profesor karena di waktu luangnya dia belajar dan membaca banyak buku dan bisa memahami semua buku secara otodidak. Kita akan diperlihatkan Will yang sedang bersama teman-temannya, namun Anda ketahui teman Will ini adalah sampah masyarakat. Sehingga pada saat itu teman Will ini memukuli seseorang, walaupun bagi Will itu tidak masalah karena Will mempunyai kebiasaan, yaitu hobi belajar. Namun saat dia memukul seseorang itu hanya sebuah sekadar iseng, dan tiba-tiba datanglah seorang polisi dan Will pun tertangkap dibawa ke kantor polisi. Namun teman-temannya melarikan diri, hanya Will yang tertangkap.
Will dibebaskan dari kantor polisi, namun Will minggu depan harus menjalani persidangan karena akibat tindakan yang dilakukan bersama teman-temannya. Beralih, Will yang sedang bersama teman-temannya di malam hari ingin pergi ke tempat tongkrongan di mana biasanya mahasiswa Harvard nongkrong di sana. Teman Will yang bernama Jackie, dia melihat seorang wanita. Dengan pedenya Jackie mendekati wanita tersebut untuk PDKT. Dan dia bercakap-cakap memperkenalkan dirinya dan mengaku dia juga kuliah di Harvard. Namun hanya nyatanya dia seorang pengangguran ataupun kuli bangunan. Namun dari tampak babanguknya, wajahnya tidak mirip sama sekali. Langsung mahasiswa yang dari Harvard mencerca beberapa pertanyaan yang sangat sulit. Tentu di situ Jackie kebingungan karena dia ini bukan mahasiswa dari Harvard. Dia menghabiskan waktunya bekerja, dia pun malu dan dia pun mengakui tidak kuliah di Harvard. Fuck, why don't you go away? Why don't you relax? Why not go away? I'm just having fun with my new... Tiba-tiba Will datang dan Will pun menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh lelaki yang berambut panjang ini. Bahkan Will memberikan pertanyaan yang lebih sulit dan tidak bisa dijawab. Yang pasti dari situ ternyata Will ini lebih pintar dari dia karena saingan Will ini adalah profesor yang ada di PMIT maupun di Harvard. But is that your thing? You come into a bar, you got that from Vickers. Work in Essex County. Ternyata Will ini dapat perhatian langsung dari cewek yang digoda oleh Jackie. Ternyata dia bernama Skylar. Will pun langsung mengajak ngobrol. Betapa kagetnya si Skylar memberikan nomor teleponnya langsung untuk diajak berkencan. Will? I'm Will. Skylar. Besok harinya Will memenuhi panggilan karena untuk menghadiri persidangan atas kasus yang dia lakukan, yaitu memukuli orang. Namun betapa hebatnya dia menjalankan sidang tanpa harus ditemani pengacara atau siapapun. Dia bisa menjawab semua karena dirinya sendiri sudah menjadi pengacara. Meskipun Will ini tidak pernah sekolah hukum, tapi dia tahu semua undang-undang sistem yang ada di Amerika Serikat. Karena Will ini memang sangat pintar sekali. The soul's right to breathe. I mean, it cannot take a long breath. Pada saat itu juga tiba-tiba datang Profesor Gerard dan dia melihat langsung betapa pandainya congornya Will yang melakukan pembelaannya sendiri. Seperti pengacara yang membela dirinya sendiri, dan disitulah kegaguman Profesor Gerard semakin percaya. But you hit a cop, you're going in. Namun naasnya Will sering melakukan kekerasan, akhirnya dia tetap diputuskan masuk penjara. Karena sayang dengan potensi yang dimilikinya, akhirnya Profesor Gerard memberikan sebuah jaminan bebas. Namun diberikan dua syarat, yaitu yang pertama harus membantu Profesor Gerard dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan dia harus pergi ke psikiater bukan tanpa alasan untuk dia pergi ke psikiater. Karena Gerard beranggapan Will ini berperilaku yang rusak karena dia melakukan hal-hal yang aneh. Tidak jelas gitu, tiba-tiba dia memukuli orang dan melakukan kerusakan. Bahkan dia melakukan hal-hal yang anarkis. Maka dia diwajibkan untuk pergi ke psikiater. Akhirnya Will pun keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh Profesor Gerard. Akhirnya Will mengatakan orang yang harus ke psikiater itu orang yang gila, tidak punya akal. Ya, tetapi mau gimana lagi karena persyaratan untuk bisa bebas, dan akhirnya dia pun mau menuruti semua syarat yang diberikan oleh Profesor Gerard. Dan pada pagi harinya Will bersama Profesor Gerard semakin terkagum-kagum karena Will menyelesaikan matematika dan tidak bisa diselesaikan oleh profesor siapapun. Namun yang sangat luar biasa, setiap Will ke psikiater membuat semua psikiater menjadi emosi. Karena semua argumen dapat dipecahkan oleh Will, langsung kena mental oleh Will. Jadi setiap semua psikiater menjadi nyerah sehingga Profesor Gerard menjadi bingung. Sehingga membawa Will ke teman kuliahnya bernama Sian. Karena beliau profesor yang bergerak di psikologis. Dan beliau ini sering menangani orang yang terkena mental. Sehingga Profesor Gerard ini bercerita
bercerita tentang Will, dia bercerita kecerdasannya, potensinya, dan sebagainya. Semua yang dilakukan olehnya sehingga dia bercerita mental Will yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sehingga Sian tertarik dan dia setuju untuk membantu Profesor Gerard. Cambridge. Yeah. And Hardy math theory evidon. This from Pada besok harinya menemui Will dan di saat itu Will melakukan sesi terapi dengan Will. Baru saja terapi dimulai, Will pun langsung membuat kegaduhan dengan menghampiri sebuah lukisan. Dan Will pun langsung menilai hanya dengan sebuah lukisan. Dia mengetahui kalau si Sian ini tidak bahagia dan menyesal dengan istrinya, dan seketika itu Sian langsung marah karena nyatanya Sian sangat mencintai istrinya dan istrinya saja baru meninggal. Karena Will mengatakan itu karena disengaja olehnya agar Will tidak usah melakukan psikiater karena Will tidak ingin apa yang ada di dalam dirinya diketahui oleh Sian. Banging some other guy. If you ever disrespect my wife again, I will end you. Karena di setiap Will ditanya oleh psikiater, dia berhasil membuat psikiater itu gagal mental. Sehingga Sian ini termenung dan menyadari kalau Will ini mempunyai kelainan, yaitu tidak mau membuka kepribadiannya kepada orang lain. Dan sehingga pada saat itu Will memutuskan pergi ke danau dengan Will. Ternyata Will ini menyukai mahasiswa dari Universitas Harvard tersebut. Dia menelponnya untuk diajak kencan pertama. Saat ketika berdua ada di sebuah toko, ternyata Will ini sama-sama mempunyai kesamaan. Sehingga mereka berdua saling cocok dan saling nyaman dan mengobrol banyak hal sampai melakukan perciuman awal dia cepokan. Pada besok harinya Sian lagi-lagi dengan Will. Ketika itu Sian sering mengajak Will ke sebuah danau dan bercerita semua hal dan memberikan nasihat kepada Will bahwasanya seorang tidak bisa belajar tentang hal di dunia ini hanya dengan membaca buku, karena ada beberapa hal yang harus dimengerti, yaitu sebuah jiwa yang harus dimengerti oleh perasaan. Namun harus juga belajar ke sebuah lapangan yang harus dipahami, sehingga Sian memberikan contoh seperti dia cinta kepada istrinya dan dia mengerti cinta lewat buku ataupun lewat pandangan dan lain sebagainya. Tetapi kamu akan benar-benar mengetahui apa itu cinta yang ada di diri kamu sendiri kepada orang lain. Karena Will ini seumur hidupnya belum pernah merasakan cinta. Sehingga pada pendengaran nasihat itu Will pun terdiam. Karena dengan perkataan itu, karena Will ini memang yatim piatu, tidak pernah merasakan cinta dari seorang ibu ataupun ayahnya. Karena Will pun merasa dimengerti oleh Sian, akhirnya pada besok harinya Will mendatangi Ryan ke ruangannya. Dan pada hari itu semakin dekat dan banyak cerita. Dan mulai saat itu Will pun mulai terbuka dan sampai bercerita tentang pengalamannya selama masih muda dan bercerita bagaimana di awal ketemu sama istrinya sehingga dia jatuh cinta. Sehingga dia terpisah oleh Mau. Dan saat itu Will juga bercerita Skyler kepada Sian. Bercerita dia bingung, dia sedang mengganti Skyler dan tidak mau menghubungi lagi. Bukan tanpa alasan. Karena nyatanya Skyler itu takut berkomitmen dan siapun menasihati, jika kamu merasa wanita itu yang kamu cintai, cobalah dekati agar kamu nanti tidak menyesali. Dan akhirnya Will pun menuruti nasihati dari Sian. Ask you about war, you probably throw Shakespeare at me, right? Dan pada pagi harinya Will pun langsung pergi ke apartemennya Skyler, dan di situ Will meminta maaf kepada Skyler karena sudah lama tidak menghubunginya. Dan di situ mengajak Skyler keluar lagi, namun Skyler menolak karena dia ingin belajar berhubungan. Will mengajak penuh rasa cinta. Akhirnya Skyler mau keluar, yaitu nonton kerapan anjing, dan mereka pun semakin dekat. Dan setelah itu Skyler bertanya tentang siapa keluarga Will, karena Will seorang anak yatim piatu. Dia tidak mau terbuka kepada Skyler dan menceritakan siapa dia, dan dia berkata bohong dan bercerita mengada-ngada. Skyler tetap memaksa kalau dia ingin bertemu keluarganya Will. Akhirnya Will terpaksa membawa untuk menemui teman-temannya agar bisa mengalihkan pembicaraannya. 7, 8,
How many? I have 12 big brothers. You do not I have swear to 12 God. Hingga ide Will membawa Skyler saja ke teman-teman tongkrongannya sehingga mereka pun ngobrol panjang. Ternyata Skyler ini sangat cocok dengan ketiga teman-temannya Will sehingga mereka pun penuh banyak canda tawa. State trooper sees him, pulls him over. So Marcos got him out of the car, trying to make them walk the line. He gets out of the car, you know. Kita akan diperlihatkan Profesor Gerard yang menemui Sian. Dia menanyakan bagaimana perkembangannya Will. Namun Profesor Gerard sangat kecewa dengan jawabannya Sian. Karena dia butuh berapa waktu lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga Profesor Gerard pun marah besar. Marah soal Will ini harus secepatnya diperbaiki dan diservis. Karena dia itu mempunyai sebuah potensi yang sangat besar bagi kampus itu. Dan Sian pun menjawab, beri waktulah dia agar dia mengerti tentang kehidupannya, mengerti siapa jati dirinya, dan akhirnya pun mereka saling menyetujui. Pada besok harinya Will pun disuruh diinterview di suatu perusahaan. Namun anehnya Will ini menyuruh teman-temannya untuk diinterview. Sehingga saat rencana ini tidak lancar sama sekali. Karena teman-teman dari Will ini berbicara tong kosong nyaring bunyinya. Nah, I didn't say that. Dan kita akan diperlihatkan Will yang sedang melakukan cocok tanam dengan pacarnya. Dan setelah melakukan pengenceritan, Skyler mengatakan dia ingin melanjutkan kuliah di Stanford. Sehingga Skyler ini berinisiatif untuk mengajak Will tinggal bareng di sana. Sehingga Will mendengar hal itu membuat Will ini kaget dan terkejut karena Will takut menjadi penghambat di sana karena Will ini tidak mempunyai masa depan, tidak kuliah, tidak punya pekerjaan, tidak punya kemasukan. Namun Will ini dikuatkan oleh Skyler. Dia tidak peduli dengan keadaan yang sekarang. Yang diharapkan Skyler adalah Will menjadi orang yang diharapkan untuk membangun rumah tangganya. Nyatanya kita ambil dari sisi negatif, film ini tidak mau berkomitmen orangnya. Karena dia itu dari kecil emang tidak pernah diajarkan untuk berkomitmen. Karena dia mulai dari sejak lahir sudah ditinggal kedua orang tuanya. Karena pembahasannya terlalu jauh sehingga Will ini harus berkata bohong di depan Skyler bahwasanya Will ini tidak mencintai Skyler. Hanya untuk hiburan aja, dan tiba-tiba Will ini pergi dari hadapan Skyler. Sehingga semenjak kejadian pertengkaran Will dengan Skyler, malah kehidupan Will ini menjadi amburadul. Dan dia pun sering emosian dan dia menjadi bertengkar dengan Profesor Gerard. Sehingga karena Will ini lebih pintar dari Profesor Gerard, Will pun langsung merendahkan Profesor Gerard. Dan dia menyatakan dosen yang bodoh sehingga Will menolak semua tawaran yang ada untuk masa depannya. You're right, Will. I can't do this, bro. Sehingga di saat Will ini bersama Sian memberikan sebuah siraman rohani kepada Will. Kenapa kamu harus kerja di cleaning service? Kerja serabutan, kerja menjadi rumah tangga, atau bekerja cuci piring? Will pun langsung menjawab, apa salahnya saya bekerja yang bisa menghasilkan uang? Namun bagi saya itu halal. Karena Will ingin membuktikan orang yang bekerja keras seperti cleaning service yang kotor menjadi kuli bangunan yang angkat-angkat. Yang menjadi kuli itu semua pekerjaan yang terhormat. Emang salahnya dari mana? Honor of it. I just have a little question here. Why did you sneak around at night and finish other people's phone? Dan pada sore harinya Will pun menemui teman-temannya dan dia masih untuk berkomitmen untuk bekerja menjadi kuli bangunan. Sama teman-temannya hari demi hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan. Dan di saat waktu dia jam istirahat, Jackie pun berkata, kapan kamu menjadi orang sukses? Dan Will pun menjawab apa yang dimaksud dengan kesuksesan itu. Dan Zaki pun menjawab, kamu itu memiliki suatu anugerah yaitu sebuah kejeniusan, kepintaran. Kenapa emang ada salahnya orang yang cerdas tapi pekerjaannya menjadi kuli bangunan? Karena ini suatu prinsip saya. I'd do fucking anything around here is a fucking waste of your time. Namun ada suatu bahasa atau kata yang menjadi motivasi oleh Will. Dia tersentuh dengan ucapan Zaki, saya sendiri ingin menjadi orang jenius seperti kamu.
Cuman saya ini tidak bisa. Jika saya ada di posisinya kamu, saya pergunakan kejeniusanku untuk ke hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Mendengarkan perkataan itu pun terbuka hatinya Will. Dia ingin tobat dan akan menemui Profesor Gerard dan untuk meminta maaf. See you later, no nothing. Just left. Di saat sesampainya di kantornya Sian, ternyata Profesor Gerard berada di sana, namun mereka berdua saling menyalahkan. Profesor menyalahkan kalau Sian tidak becus mendidik Will, sehingga pada saat itu Will sudah di depan pintunya. Akhirnya Profesor Gerard pun pergi karena ada Will. What is that? Tinggallah mereka berdua dan Sian mengatakan dia mempunyai suatu hal untuk Will. Ternyata selama mendidik Sian meriset kenapa Will melakukan hal-hal yang aneh seperti ini. Sian pun memberikan catatannya kepada Will untuk membacanya, dan Will pun membaca hal itu. Dia pun terkaget karena Sian mengetahui bahwasanya di masa kecilnya terdahulu diniaya oleh ayah angkatnya. Di saat itu dia masih kecil, karena hal itulah mulai menutupi diri. Dia tidak percaya komitmen dan dia pun selalu melakukan hal-hal yang aneh. Sian pun mengatakan itu bukan salah kamu, nak. Dan karena itulah Will menangis sejadi-jadinya kepada Sian. Dan di saat kejadian itu Will pun menyadari harus berubah. Dan mulai di saat itu Will pun mulai melamar pekerjaan. Jadi dia pun diterima di suatu perusahaan yang sangat besar. Dan dia pun menghubungi Skyler untuk meminta maaf dan memperbaiki dengan Skyler, sehingga Will pun mendapatkan inspirasi dari teman-temannya atas kesuksesannya tersebut. Not your fault. Don't fuck with me, all right? Don't. Di akhir sisi film kita diperlihatkan Will dengan Sian. Dia mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah mengerti siapa jati dirinya, dan dia pun bersedia untuk mendidiknya beberapa bulan ini. Dan Will pun berharap hubungannya tidak terputus begitu saja dengan Sian, karena saat ini sudah menjadi figur ayah bagi Will. Siapa tahu di waktu yang membutuhkannya dia ingin curhat, Sian pun memberikan nomor teleponnya. Dan akhirnya film pun tamat, ending yang membagongkan.